Transformasi digital adalah win-win solution bagi semua pihak. Ya pemirsa, selamat siang. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi seringkali menuntun kita, bahkan memaksa kita untuk berlari lebih cepat, menyesuaikan diri. Termasuk semakin berkembangnya era digital yang membutuhkan koneksi internet yang tentu lebih cepat. Untuk itu, pemerintah dalam waktu yang sangat dekat akan mempercepat proses migrasi siaran televisi analog menuju ke siaran digital, dan migrasi ini diharapkan akan meningkatkan berbagai keuntungan. Selain bisa mempercepat internet, sekali lagi, selain itu ada juga melakukan efisiensi spektrum frekuensi. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah ada di studio dan ada di Zoom. Dan sebelum saya perkenalkan, kami terus mengingatkan kepada kita semua, jangan lupa protokol kesehatan, ada memakai masker, ada menjaga jarak, ada diantaranya juga mencuci tangan, menjaga imun, dan menghindari kerumunan. Sekarang mungkin kita lakukan salah satunya, Bapak-Bapak, kita cuci tangan dulu. Oke, semoga narasumber kita yang di Zoom juga melakukan hal yang sama, tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian, di studio kami sekarang telah hadir yang pertama Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Bapak Ahmad M. Ramli. Pak Ramli, apa kabar? Baik, selamat siang. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Saya tahu lagi sibuk-sibuknya, banyak urusan diantaranya adalah soal digitalisasi, dan saya tahu Pak Ramli sibuk kemana-mana. Cerita soal ini. Sekarang mudah-mudahan energinya lebih panas lagi, cerita soal ini kepada pemirsa kita yang hadir melalui Zoom. Terima kasih sekali lagi, Pak. Di ujung, keren banget outfitnya, Mas Agung Supriyo, Ketua KPI. Apa kabar, Mas? Baik, baik. Alhamdulillah. Aduh, senang banget. Saya tahu Mas Agung habis divaksin, begitu. Dan walaupun habis divaksin, tetap menghadir ke sini. Terima kasih, Mas Agung. Oke, dan kemudian di Zoom, kita cukup banyak ada narasumber. Yang pertama ada Ketua Badan Legislatif DPR RI, ada Bapak Supratman Andi Adgas. Pak Supratman, apa kabar? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tahu Bapak padat sekali. Oke, baik-baik. Bapak, saya tahu Bapak sangat padat, tetapi meluangkan waktu sejenak. Terima kasih, Pak Supratman. Baik. Baik, selanjutnya ada Ketua ATVSI, Pak Syafril Nasution. Dan juga ada Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Elektronik Indonesia Bidang Regulasi dan Perundang-undangan, Bapak Jugianto. Bapak-bapak, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, selamat siang Pak Dirjen, Pak Ketua KPI dan Pak Supratman. Baik, dan tentu kami menyapa seluruh pemirsa yang hadir melalui online. Dan kami mengingatkan ini bukan diskusi satu arah, ini diskusi dua arah. Teman-teman yang menyaksikan bisa memberikan pertanyaan, tanggapan di kolom chat. Sekali lagi nanti akan kami persilahkan beberapa pertanyaan yang kami kurasi untuk ditanyakan kepada para narasumber. Oke, sekarang kita punya sebuah tayangan untuk Anda. Saudara, pemerintah akan mempercepat proses migrasi siaran TV analog ke siaran TV digital.
Migrasi ini diharapkan akan meningkatkan juga kecepatan internet dengan efisiensi spektrum frekuensi. Berikut tayangannya. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam perekonomian negara. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo meresmikan program percepatan digital secara nasional, di mana pemerintah akan membangun konektivitas fisik dan digital di seluruh penjuru tanah air. Saya berharap agar program konektivitas digital 2021 menjadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru, dengan pola pikir baru, dengan mindset baru, dengan kesempatan bisnis global baru, dan dengan masa depan baru menuju Indonesia maju. Migrasi dari televisi analog ke televisi digital atau analog switch off ASO menjadi kunci penentu dalam meningkatkan konektivitas di Indonesia. Perubahan antara analog ke digital itu akan memberikan kualitas gambar yang lebih baik, dan juga dari sisi konten juga memberikan tambahan pilihan. Perusahaan dunia digital tentu merupakan tantangan besar bagi pelaku industri penyiaran agar segera menyesuaikan diri menghadapi persaingan. Namun hal ini juga menciptakan banyak peluang baru bagi industri penyiaran nasional. Pak Dirjen, Pak Ramli, mohon jelaskan kepada kita semua, masyarakat yang menyaksikan, apa sebenarnya perencanaan pemerintah, apa yang akan dilakukan, dan antisipasinya apa menghadapi era digital. Silakan Pak. Baik Mas Imam, jadi salah satu yang menjadi komitmen pemerintah, seperti yang disampaikan Pak Presiden tadi, adalah soal digitalisasi. Dan identik dengan transformasi digital, di mana masyarakat sekarang sudah menjadikan jaringan telekomunikasi, akses telekomunikasi itu sebagai bagian paling penting dalam kehidupan, selain tentunya sumber-sumber daya yang lain. Nah, oleh karena itu ketika kita memasuki era digital, salah satu yang menjadi komitmen kita adalah bagaimana memberikan layanan internet yang baik, bagaimana memberikan quality of service yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan komunikasi tanpa gangguan. Di samping itu tentunya masyarakat juga kita ingin bisa menyaksikan siaran TV dengan baik. TV-nya bersih, jernih, canggih, kemudian fiturnya juga sangat interaktif. Nah, oleh karena itu disinilah kita memerlukan yang disebut dengan bagaimana kita harus melakukan transformasi ini, salah satunya melalui migrasi dari TV analog ke digital. Oke, pada posisi tersebut, apa pentingnya televisi harus migrasi Pak, dari analog ke digital? Ini ada beberapa slide juga kita persiapkan, mungkin Bapak bisa elaborasi. Jadi kita ini sudah agak terlalu lama tersandra pada TV dengan sistem analog. Kenapa saya katakan dalam tanda petik tersandra? Karena negara-negara di dunia itu sudah bergerak semua ke digital. Dan ITU itu mengatakan bahwa TV itu seharusnya sudah beralih ke digital itu sejak mungkin 1 dasawarsa yang lalu. Ya. Jadi dengan demikian kita ingin bahwa digitalisasi ini bisa berjalan dengan baik. Karena tidak hanya akan menguntungkan bagi penyelenggara penyiarannya, tidak hanya menguntungkan bagi penontonnya, tetapi juga multiplier efeknya. Oke, dan yang paling fundamental adalah soal infrastruktur ya Pak ya? Betul. Jadi seperti yang kita lihat di sini bahwa kalau migrasi dari analog ke digital ini berhasil kita lakukan, maka infrastruktur internet broadband ini akan bisa kita pacu lebih cepat. Kenapa? Karena dampaknya juga luar biasa. Setiap kenaikan 10% ya, broadband internet, maka akan berdampak 1,25% terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi kalau kita kemudian tetap bergerak di analog dan kita membiarkan penggunaan frekuensi yang demikian boros,
ya padahal bisa dihemat Ya. dengan migrasi, maka sayang sekali artinya ada persoalan-persoalan besar yang kita tidak bisa selesaikan karena kelambanan dari migrasi ini. Dan kalau kita berani beralih, kita akan dapatkan yang lebih bersih, lebih jernih, dan efisien. Betul. Itu Pak ya, konteksnya ya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini akan diakhiri 2 November 2022. Ceritakan soal ini Pak. 2 November 2022 itu sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja memang. Betul. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang juga digawangi oleh Pak Ketua Balik yang hari ini juga ada di sini. Kita harus berterima kasih semua kepada Pak Ketua Balik bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah menetapkan 2 November 2022 itu adalah berhentinya siaran analog dan semua kita harus bergerak ke digital. Sehingga dampak positif digital dividen segera masuk ke kantong kita semua. Betul. Gitu. Oke. Digital dividen ini kan frekuensi 700. Ya. Jadi frekuensi 700 saat ini kan semuanya habis oleh siaran TV. Ya. Kalau kemudian kita sudah bergerak ke migrasi ke digital, maka di frekuensi 700 ini akan ada digital dividen selebar 112 MHz yang bisa kita gunakan untuk kepentingan layanan internet broadband. Ini 5G. Betul. Dan untuk 5G. Karena untuk 5G ini minimal lebarnya mesti 100 memang. Ya. Ya, jadi kalau misalnya sekarang kita lihat operator itu sulit untuk mendapatkan 100 MHz, pada saat ini kita sudah bisa mendapatkan seharusnya. Oke. Lebih efisien, lebih baik. Oke. Betul. Oke, ini juga ada hal-hal menarik lainnya soal ini ya. Oke, sekarang kita ingin masuk ke soal ini Pak, keuntungan migrasi siaran televisi analog ke digital. Secara sederhana agar publik gampang mengingatnya, ada dua setidaknya ya Pak, kalau saya tidak salah, manfaat teknologi dan ekonomi. Kita bahas satu persatu Pak. Iya, keuntungan teknologi. Nah ini kan Kalau Bapak mau coret-coret boleh Pak. kita lihat ini soal TV Ya. digitalnya ya. Kalau misalnya masyarakat menggunakan TV analog, artinya kita tidak masuk ke teknologi digital, maka fitur-fitur kemudian kualitas gambar itu juga menjadi sangat seperti saat ini, terbatas, tidak maksimal. Tapi kalau kita kemudian masuk digital, maka dia akan menjadi sangat baik. Nah, tapi pertanyaannya, apakah TV kita yang ada di rumah ini semua sudah digital? Belum. Nah, ini kan pertanyaannya. Nah, kalau saya ingin mengajak masyarakat untuk mengecek. Coba cek TV-nya masing-masing, lihat, sudah digital ready atau belum? Kalau belum, dua alternatifnya. Kalau punya budget, ya tukar TV-nya ke digital. Tapi kalau tidak punya budget, maka gunakan yang namanya set-top box. Nah, set-top box ini satu alat yang bisa kita connect ke TV kita. TV kita yang non-digital, automatically akan menjadi TV digital Ya. dengan set-top box. Harganya di pasaran bisa 150, 250 ribu, apa begitulah. Oke. Ya. Tapi intinya sama dengan kalau kita beli pulsa bulanan lah. Gitu ya. Nah itu. Jadi saya ingin mengajak masyarakat segera beralih ke digital juga. Oke. Karena banyak sekali konten-konten yang ditawarkan oleh stasiun TV sekarang secara simulkas yang sudah digital. Ya. Saya mendapat laporan terus dari stasiun TV bahwa dia sudah membuka digital di daerah mana saja. Dan begitu saya cek bagus sekali. Bagus sekali, jernih Bagus sekali. Next Pak, ini apa Pak? Apalagi keuntungan teknologinya? Nah kalau misalnya ini yang terkait dengan teknologi. Teknologinya otomatis ya bagi baik bagi broadcaster maupun apapun itu dia akan terjadi penghematan juga yang luar biasa. Namanya juga digital lebih efisien ya Pak ya? Betul. Nah 5G sekarang Pak? Ya. Di sini sedikit Tambah, dulu oke. ya. Silakan Pak. Karena kalau misalnya dulu yang namanya satu kanal itu hanya bisa digunakan oleh satu TV, kalau di sini bisa sampai 12 TV nih. Jadi rasionya 1 dibanding 12. 1:12. Oke. Nah, dan penyelenggara penyiaran nggak mesti selalu punya infrastruktur multiplexer. Oke. Dia boleh hanya siaran kontennya, kemudian dia sewa ke multiplexer. Ya. Nah, 5G, kalau Pak. yang 5G ini otomatis
karena kita punya 112 MHz ya di frekuensi 700, maka otomatis ini akan terdorong dengan lebih cepat. Oke. Sekarang ini kan masyarakat keluhannya satu, sinyal internet jelek dan seterusnya, antara lain karena frekuensi kita terbatas. Frekuensi kita. Oke, sekarang kita segera masuk ke keuntungan ekonomi, Pak. Ada 3 juga, bisa diceritakan, Pak? Nah, ini keuntungan ekonomi yang saya tadi katakan, kalau misalnya 10% broadband internet ini tumbuh, maka akan ada dampak sekitar 1,25% untuk pertumbuhan ekonomi. Wow. Ya. Ini kan sebetulnya spektakuler. Iya. Dan sekarang kita rasakan, ketika semua orang berhenti berkegiatan, mall tutup, tempat wisata tutup dan lain-lain, tapi yang namanya perdagangan online jalan terus. Karena apa? Karena internet. Ya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa salah satu yang tidak bisa dibatasi termasuk oleh pandemi ini adalah akses ekonomi melalui jaringan telekomunikasi. Oke. Terima kasih Pak Dirjen sudah memberikan banyak sekali Mungkin keterangan. saya tambahkan sedikit ini. Boleh. Ini job. Wah. Ya. Karena kita masuk 4G, teman-teman tahu, kita bisa menyaksikan sekarang begitu banyak, mungkin jutaan ini, orang yang tadinya mungkin tidak punya pekerjaan, jadi punya pekerjaan. Minimal jadi driver Gojek. Nah, kalau kita masih 2G, masih 3G, nggak mungkin ada Gojek yang bisa beroperasi dengan fasilitas online seperti itu. Itu aja contohnya. Oke, Pak Dirjen, kita kembali ke tempat duduk. Nanti saya ke Mas Agung, tapi mohon izin saya ke Pak Supratman karena beliau ada kegiatan selanjutnya. Pak Supratman, bisa mendengar saya dan mohon di-unmute. Iya. Baik. Pak Supratman, langsung saja saya akan persilahkan juga Bapak menyampaikan beberapa pandangan soal ini, tetapi saya ingin mohon dielaborasi dengan pandangan dari Balek soal amanah pelaksanaan ASO, kemudian kita sama-sama tahu Pak Supratman, untuk meraih ini tidak sederhana, bahkan kita berjuang untuk mengokohkan legislasi ini dan akhirnya di Undang-Undang Cipta Kerja kita punya toolsnya, ini tidak sederhana. Boleh dielaborasi dan apa sebenarnya harapan wakil rakyat? Silakan Pak Supratman. Baik, terima kasih. Pak Dirjen, apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Pak Ketua. Alhamdulillah ya. Pak Safdion tadi Ketua AVTSI juga, dan Pak Agus ya. Prinsipnya ini, kalau soal manfaat dan teknisnya apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, saya rasa semua menjadi bagian perdebatan kita pada saat RUU Cipta Kerja. Kita tahu persis bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 8 pasal sesungguhnya mengalami penyesuaian terhadap Undang-Undang Penyiaran ini. Salah satunya adalah terkait dengan ASO ya. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi bahwa dengan kita melakukan migrasi dari analog ke digital, maka digital dividen itu pasti akan kita peroleh. Tadi Pak Dirjen sudah secara gamblang menjelaskan apa yang dimaksud dengan digital dividen. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa prinsipnya tentu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian kita berharap dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberi landasan kepada pemerintah dalam rangka untuk melakukan switch off dari analog ke digital ini akan semakin baik, mendatangkan keuntungan baik dari sisi ekonomi maupun teknologi yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Nah, memang kita berharap ke depan ini kebetulan Komisi 1 juga dalam prolegnas tahun ini juga memasukkan kembali akan ada revisi Undang-Undang tentang penyiaran. Nah, mungkin hal-hal yang kurang yang terkait dengan hasil yang kita hasilkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, itu mungkin nanti bersama dengan Kementerian Informasi dan Telekomunikasi, bersama Pak Dirjen tentunya juga mungkin akan bisa kita sempurnakan sehingga memberi dasar penguatan yang lebih kuat terhadap industri penyiaran kita. Nah, saya hanya ingin kita tahu persis ya bahwa sudah ada peraturan
pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Mudah-mudahan itu bisa dimaksimalkan dan bisa segera untuk dilaksanakan. Sebagaimana disebutkan bahwa paling lambat November tahun 2020 itu adalah merupakan batas untuk melakukan migrasi dari analog ke digital. Nah, itu aja. Jadi prinsipnya kita berharap bahwa dengan migrasi itu, keuntungan yang pertama yang bisa didapatkan tadi seperti bagaimana kemudian internet broadband kita ini bisa semakin maksimal karena 5G kita tersedianya frekuensi akibat dikompresnya frekuensi yang dari 700 MHz itu bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kualitas internet kita. Demikian pula halnya tentu kita berharap bahwa dengan migrasi ini tentu akan memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, terkait dengan kalau kemudian ada masyarakat yang sampai saat ini nanti ya pada saat kita migrasi itu kemudian masih menggunakan TV analog, saya cuma mau mengingatkan kalau tidak salah nih Pak Dirjen ya bahwa untuk menyiapkan set box itu adalah merupakan kewajiban pemerintah lewat intervensi APBN nanti, tentu juga bersama-sama dengan penyelenggara siaran untuk bisa menyiapkan itu sehingga bagi masyarakat miskin terutama yang memang harga set box-nya itu tidak terlalu mahal seperti yang Pak Dirjen sebutkan. Tetapi bagi keluarga-keluarga miskin dengan budget 150 sampai 200 ribu itu sesuatu hal yang tentu memberatkan ya. Nah, ini yang menjadi perdebatan juga di saat kita melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja, bagaimana kemudian mengantisipasi terhadap terutama bagi rumah tangga miskin yang kita sudah antisipasi sebelumnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan lembaga penyiaran swasta juga nanti ini bisa berpartisipasi bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka menyiapkan itu sehingga masyarakat bisa menikmati penyiaran digital nanti bagi kejayaan bangsa kita. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin satu pertanyaan saja, boleh dijawab dengan singkat. Apakah masih ada aturan atau legislasi lain yang sedang dipersiapkan DPR RI untuk memperkuat atau memperkokoh transformasi digital ini? Mungkin singkat Pak, silakan. Saat ini memang Komisi 1 mengusulkan ke Badan Legislasi dan kemarin kita sudah rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan sudah selesai menetapkan prolegnas. RUU tentang penyiaran, revisi Undang-Undang Penyiaran itu masuk dalam program legislasi nasional. Nah, tentu nanti dialognya dengan pemerintah, dengan seluruh stakeholder, asosiasi televisi swasta, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, maupun dengan kalangan-kalangan stakeholder yang lain, tentu pasti akan melakukan dialog yang lebih insentif sehingga mungkin ada yang kurang, itu yang bisa disempurnakan dalam revisi yang datang. Oke. Baik. Ketua Balek, Bapak Supratman Andi Adgas, terima kasih sudah berkenan bersama kami. Sampai jumpa lagi, Pak. Terima kasih. Saya pamit, Pak Dirjen, baik. Pak Safril, semua Pak Agus ya. Pamit, baik, Pak. Terima kasih. Pak Agung. Oke. Pak Agung, saya sekarang langsung ke Mas Agung. Mohon maaf nih, Mas Agung paling lumayan lama menunggu. Mas Agung, langsung saja. Apa concern KPI terhadap analog ke digital ini? Apa yang paling penting diketahui oleh publik soal ini? Silakan, Mas. Iya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Supratman ya. Beliau Ketua Balek yang kemudian punya inisiatif untuk kemudian ikut memasukkan ASO dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang lebih jauh dari itu, tadi Pak Supratman mengatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran itu masuk ke dalam prolegnas untuk direvisi. Dan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa batas waktu untuk ASO itu adalah 2 November 2022, maka mau tidak mau, Undang-Undang Penyiaran direvisi pada tahun 2021. Sehingga ketika kita menjelang 2022, itu sudah ada legitimasi secara hukum. Dalam konteks ini adalah Undang-Undang 32 yang baru. Jadi kami dalam konteks ini berterima kasih kepada DPR RI
dalam konteks ini adalah Komisi 1 dan Balek yang menyegerakan untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Mas Arief. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, KPI telah mengambil posisi untuk mendukung analog switch off dengan berbagai pertimbangan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ramli tentang investasi, kemudian tentang digital dividen, tentang pemasukan negara bukan pajak yang sangat besar dari penyiaran maupun dari sektor internet yang mendapatkan berkah dari digitalisasi penyiaran. Tetapi lebih jauh dari itu, KPI memandang yang pertama, bahwa digitalisasi ini sangat dikaitkan dengan kepentingan nasional. Apa itu kepentingan nasional? KPI terdiri dari KPI pusat dan KPI daerah yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Kaltara, provinsi yang baru. Nah, di KPID di provinsi perbatasan itu sering memberikan report kepada KPI, laporan kepada KPI pusat bahwa banyak daerah yang blank spot penyiaran. Di daerah perbatasan dengan negara tetangga, justru rumah tangga di sana itu mendengar atau melihat tontonan dari negara tetangga. Sehingga kalau kita bicara tentang kepentingan nasional, ada hal yang sangat terganggu. Hak dasar warga untuk mendapatkan informasi terkait dengan Indonesia. Baik itu ideologi, kemudian kepentingan ekonomi dan sebagainya. Nah, KPI melihat bahwa digitalisasi penyiaran ini sebagai solusi bagi terpenuhinya kepentingan nasional. Dalam hal ini adalah penyiaran di daerah perbatasan. Kami ingin agar di daerah-daerah perbatasan itu ada TV digital, atau kalau dia tidak memiliki TV digital ada set-top box tadi Pak Prof. Ramli mengatakan, sehingga masyarakat dapat menikmati tayangan-tayangan televisi nasional atau televisi berjaringan ataupun televisi lokal yang saya yakin akan dapat mempengaruhi pandangan sikap dari penduduk di seluruh Indonesia. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kami mengkaitkan antara digitalisasi dengan kepentingan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, Komisi Penyiaran Indonesia itu punya obsesi tentang diversifikasi konten. Ini ada di dalam Undang-Undang 32 tentang keanekaragaman konten. Kami berharap dengan digitalisasi maka akan muncul TV-TV baru. Tadi Prof. Ramli mengatakan bahwa kalau kita beralih ke digital, untuk penduduk Jakarta misalnya, kalau sudah punya TV digital, masyarakat akan dapat menikmati konten-konten digital. Tetapi kalau belum, tadi saya juga menyarankan agar memiliki set-top box, beli murah di marketplace cuma 125.000. Sekali seumur hidup, maka akan dapat menikmati tayangan-tayangan TV digital. Nah, kami berharap memang digitalisasi ini dapat memunculkan keanekaragaman konten-konten yang sangat banyak, sehingga masyarakat dimanjakan dengan tayangan-tayangan dari televisi yang menjemuk tadi, yang banyak tadi. Lebih variatif dan lebih variatif. berkualitas. Nah, lebih berkualitas. Dan kami berharap ada segmentasi. Misalnya begini, ada TV olahraga, TV pendidikan, TV tentang umpamanya makanan dan sebagainya. Ini yang kemudian KPI terus melakukan kajian di berbagai negara yang telah melakukan analog switch off, dan kami melihat memang adanya keanekaragaman konten di situ. Nah, ini yang paling menarik untuk Komisi Penyiaran Indonesia. Mas Agung mohon ditahan dulu, sekarang kita akan menuju ATVSI. Sejauh mana teman-teman TV swasta memastikan ini juga mendapatkan manfaat atau cukup siap menghadapi ini? Saya ingin ke ATVSI, Pak. Bagaimana persiapan teman-teman dan sejauh ini apa yang kira-kira perlu menjadi catatan bagi ekosistem? Boleh juga misalnya Pak Sarpil menyampaikan beberapa hal terhadap pemerintah atau KPI. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Dirjen sama Pak Agung Ketua KPI. Sebenarnya tadi sudah disampaikan, sudah banyak disampaikan oleh Pak Dirjen, oleh Ketua KPI. Concern kita adalah pada saat ASO nanti seluruh wilayah Indonesia itu memang sudah terjangkau untuk digitalnya. Artinya tidak ada lagi daerah yang atau masyarakat yang belum siap menerima siaran digital.
Dalam arti apa? Dalam arti kata perangkatnya. Ini yang kita khawatirkan dalam sisa waktu yang lebih kurang 2 tahun ini, apakah lebih kurang 2 tahun lebih ya, apakah memang ini siap masyarakat mengganti perangkatnya tadi. Nah, bagaimana kita ketahui di beberapa negara ASO itu dilakukan pada satu daerah secara bertahap. Nah, yang kami dapat info itu rata-rata apabila masyarakat di sekitar situ sudah memiliki 95% perangkat televisi yang digital. Nah, ini yang perlu. Jadi kami sebagai penyiaran khawatirnya masyarakat tadi kehilangan yang tadinya kalau kita bersiaran kemudian mereka tangkap yang tiba-tiba menghilang akibat asosiasi ini, akibat digital ini yang kita khawatirkan. Namun kami tentunya dari seluruh anggota TPSI siap mendukung program pemerintah untuk ASO di 2 November 2022. Tentu kami siap, tinggal nanti bagaimana bersama-sama dengan Kominfo mensiasati atau melihat bagaimana solusi terhadap masyarakat yang belum memiliki perangkat digital. Memang ada selama ini selalu digaungkan adalah STB. STB itu set-top box ya. Tapi mungkin pada saat ini kami pun dari lembaga penyiaran ini, ya sebagaimana kita ketahui dampak daripada pandemi ini pun juga sangat berdampak kepada kami, sehingga kalau kami dibebankan harus menyiapkan STB lagi, kemudian kita harus juga menyiapkan infrastruktur, karena yang selama ini kami sudah memenangkan tender MOOC itu, ini emang bisa dirasakan cukup berat. Itu yang concern kami. Jadi harapan kami nantinya tentunya ada komunikasi, ada bantuan dari Kominfo untuk mensiasati supaya pada saat ASO nanti seluruh masyarakat kita bisa menerima siaran dengan digital dengan memiliki perangkat digitalnya. Itu aja yang mungkin yang perlu, Pak. Oke, Pak Safril, terima kasih. Sekarang saya langsung menuju ke Pak Jugianto, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Elektronik Indonesia. Pak Jugianto, apakah ada pandangan soal migrasi dari analog ke digital terhadap penyiaran televisi, Pak? Silakan, Pak. Mohon di-unmute. Baik, ada gangguan sinyal tampaknya. Saya ingin mungkin Pak Ramli berkenan menanggapi ada 2 hal. Setidaknya tadi yang disampaikan oleh Pak Safril, bahwa yang pertama soal gimana kalau bertahap saja migrasinya. Kedua soal infrastruktur, set-top box dan lain-lain. Ada tanggapan? Silakan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa proses bertahap dalam pengertian pemerintah itu adalah kita memulai dengan simulkas. Jadi semua stasiun TV sekarang secara bertahap sudah melakukan, ya, karena kami juga mendapatkan laporan terus TV A, TV B sudah mulai membuka siaran digital di kota apa saja dan seterusnya. Saya melihat itu adalah proses bertahap mereka, tetapi siaran analognya belum mereka tutup memang. Jadi dengan demikian mereka bersiaran analog dan digital secara sekaligus dan kemudian masyarakat boleh memilih apakah ATV atau DV gitu kan. Kalau di remote-nya kan tinggal dia pilih. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan set-top box, memang ini kan menjadi tanggung jawab kita semua seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Balik tadi. Jadi pembahasan di Balik itu waktu itu memang sangat panjang. Siapa yang akan menyediakan set-top box? Ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang lalu, lelang dan seterusnya, antara lain juga menerapkan kewajiban untuk penyediaan set-top box. Kalau itu kurang, maka APBN akan mengintervensi. Nah, jadi di Undang-Undang Ciptaker memang sudah disebut antara lain bahwa set-top box ini bisa disediakan oleh APBN kalau kurang. Jadi negara pasti akan hadir di situ. Nah, sekarang masalahnya
siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab? Ya kita semua memang. Karena menurut saya beralihnya ke digital itu pun harus berbarengan dengan kesiapan masyarakat seperti yang disampaikan Pak Safril tadi. Oke. Saya kira itu. Oke. Sekarang saya balik ke Mas Agung. Mas Agung, kita tahu KPI cukup efektif menjaga konten kita sejauh ini, televisi kita. Ke depan kalau migrasi terjadi, tadi rasionya jumlahnya bisa 1:12, 12 kali lipat. Bagaimana wajah KPI saat itu, apa yang akan dilakukan? Mengingat sekarang media ruang kita, pipe-nya sudah banyak kan, ada media baru dan seterusnya. Oke lah itu kita kesampingkan, tapi di rasio 1:12 saja, ini sudah sangat menarik. Apa yang akan dilakukan KPI? Iya, di Jakarta saja, kalau saya membaca file dari Kemkominfo, itu sudah ada 60 TV digital, dan kemungkinan mereka akan mengambil format jaringan atau nasional. Artinya kemudian beban KPI dalam memantau televisi akan semakin banyak. Tapi ini tantangan untuk KPI, bahwa di 2022 nanti, mumpung ada Prof. Ramli di sini, yang dibutuhkan itu adalah artificial intelligence untuk memantau semua televisi dengan cukup efektif. Sehingga KPI akan mendapatkan report komisioner dari setiap potensi pengaduan ataupun pelanggaran, sehingga dapat langsung dieksekusi ataupun diproses oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Nah ini dampak dari migrasi. Cuma saya ingin menarik tadi gini, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Safril ini sangat penting untuk kita. Ya. Jadi saya sering diskusi dengan beberapa televisi, termasuk Bang Safril, Ketua TVSI. Yang saya tangkap adalah kekhawatiran ketika mereka itu migrasi, ada rumah tangga yang belum memiliki perangkat penerima siaran digital. Sementara TV ini, terutama TV swasta, hidup dari iklan. Dan iklan itu mau datang ke televisi karena ada rating. Jadi kalau ada rumah tangga tidak punya perangkat, maka ratingnya kan berkurang. Dan ini yang kemudian kekhawatiran yang sangat dari ATVSI. Nah, ini sebetulnya begini. Sebetulnya kalau saya ke seluruh pelosok Indonesia waktu tahun kemarin ya, kami mengadakan seminar tentang ASO, analog switch off. Kami ingin tahu respon masyarakat. Yang pertama, itu ternyata banyak masyarakat yang belum tahu apa itu digitalisasi penyiaran, apa itu set-top box, apa itu TV digital. Jadi masih banyak yang berasumsi bahwa digitalisasi penyiaran itu adalah internet. Nah ini kami luruskan pelan-pelan bahwa digitalisasi penyiaran itu adalah siaran televisi digital. Sangat berbeda dengan internet. Internet adalah berkah dari perpindahan ini. Nah itu kami ke 10 kota, kalau kami survei dari 10 orang, itu hanya 2 atau 3 yang tahu tentang TV digital. Itu pun kalangan milenial, orang tua baik yang nggak tahu, jadi kami klasifikasi dari umur. Nah, solusinya adalah memang kami tawarkan ke Kemkominfo bahwa kita butuh suatu momentum agar ada kesadaran publik, kita ini sekarang sedang menuju ke arah digital di 2 November 2022. Dengan harapan apa? Mereka itu bisa membeli set-top box secara inisiatif, secara mandiri, di marketplace ataupun di toko-toko yang menjual itu. Saya ambil contoh misalnya di Amerika. Amerika proses digital berlangsung secara alamiah. Nah, secara alamiah dalam konteks bahwa pemerintah kemudian mengalokasikan set-top box itu ke supermarket, ke minimarket ya kayak di sini seperti Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Sehingga kemudian warga ketika ada sosialisasi itu membeli ke situ. Tapi harus ada sosialisasi dulu. Sehingga ketika masyarakat membeli, rumah tangga punya, terjadilah kemudian migrasi secara mulus. Artinya kepentingan televisi tidak terganggu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena di Undang-Undang 32 disebutkan KPI juga punya tugas untuk mengembangkan industri penyiaran. Kami tidak ingin televisi mati ketika analog switch off. Waduh, nggak ingin kami. Jadi apa yang dikemukakan oleh Prof. Ramli itu mewakili pemerintah bahwa ada pemasukan negara. Tapi kami juga tidak ingin agar industri penyiaran itu juga jangan mati, tapi tetap sehat. Baik.
Ada lagi beberapa contoh seperti di Italia, nanti kita bahas. Nanti kita elaborasi lagi. Dan pertanyaan publik sama persis, Mas. Saya dapatkan pertanyaan dari publik, Pak Ramli, dari Fahreza Arif, bertanya soal mengapa migrasi ini dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Mungkin bisa dikomentari. Silakan. Jadi kita bukannya waktu singkat, sebetulnya kita ini sudah sangat terlambat. Oh. Ya, jadi ada negara-negara yang justru memulainya dari tahun 2003, ya, 2005 gitu. Kita justru sangat terlambat. Di Asia Tenggara pun kita terlambat ya. ASEAN pun sebetulnya sudah mengatakan 2020 paling lambat. Ya, jadi ini sudah 2021. Ya. Jadi kalau kita mundur lagi ya makin terlambat. Makin terlambat. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kan menerobos demikian rupa kebuntuan yang selama ini ada secara regulasi dari analog ke digital. Karena ketika pemerintah pernah mencoba hanya dengan produk peraturan menteri, itu dibatalkan oleh pengadilan. Karena yang namanya analog switch off itu harus diatur selevel undang-undang. Nah, makanya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang didorong oleh Presiden dengan berbagai sektor lainnya. Jadi Pak Presiden itu jelas sekali punya komitmen terhadap transformasi digital. Dan beliau berkali-kali mengatakan bahwa transformasi digital itu keniscayaan, sesuatu yang harus kita lakukan. Saya sih melihatnya begini, masyarakat harus paham betul bahwa yang namanya TV digital itu adalah tetap free to air. Tetap TV tidak berbayar, bukan TV menjadi berbayar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga memahami betul, sekarang itu kan lembaga penyiaran ya, Mas Agung dan lain-lain, itu mulai terdisrupsi, terkompetisi dengan sangat keras oleh over the top. Ya. Nah, kalau kita membiarkan terus mereka tetap seperti ini, ya lama-lama makin berat. Justru momen kita beralih ke digital itu adalah momen untuk melawan kompetisi ini. Ya. Karena dulu mungkin masyarakat biasa-biasa sekali nonton TV, tapi ketika mereka mengatakan, kita sampaikan TV akan digital, TV akan stop semua analognya begini dan begitu, masyarakat sekarang mulai aware. Oh, ada apa ya dengan TV kok digital? Beli set top box, pasang ini, pasang itu ya. Saya lihat mahasiswa-mahasiswa saya mulai bergerak juga. Ya. Ada apa ya ini dengan ini? Karena saya kasih kuliah ke mereka. Jadi dengan demikian, oh ada ketertarikan baru malah. Ini adalah momen untuk membangkitkan TV. Ya, jadi buat saya sosialisasi mengajak ke digital itu adalah sekaligus mengukuhkan peran mereka untuk melawan disrupsi. Oke. Sebetulnya. Oke, poinnya menarik dan ini menjawab juga pertanyaan dari Indria, Pak Ramli. Indria tadi tanya apakah ada iurannya? Sudah dijawab, ini gratis. Begitu gratis. Ya? Gratis. Ya beli set top box aja. Tapi kalau misalnya keluarga miskin, ya kan ada sekitar 26 juta keluarga miskin. Kalau 26 juta ini dibagi 4, ya tinggal kita tahu lah. Ada misalnya sekitar 6-7 juta yang harus dibantu set top box-nya. Nah, pemerintah minimal akan membantu yang keluarga miskin. Oke. Kalau yang punya kapasitas, masa beli set top box aja enggak lah. Ya kan kita justru harus membantu keluarga kita yang tidak mampu. Seperti yang disampaikan Pak Ali Agtas tadi. Baik. Mas Agung, soal sosialisasi. Tadi pas banget di saat Mas Agung bilang KPI juga terus membuat percakapan soal ini. Ini kan membantu pemerintah, membantu kita semua memastikan bahwa masyarakat peliterasi soal ini. Ini sesuai sekali dengan pertanyaan Saudara Fahri yang menanyakan apakah apabila masyarakat belum mengerti akan ada perhatian khusus. Mungkin Mas Agung bisa memberikan tanggapan juga untuk Fahri ini. Ya, kami melakukan sosialisasi sejak 2020 ya. Akhir 2020 kami sudah roadshow tentang analog switch off ke beberapa kota di Indonesia. Nah, apa yang dikatakan Prof. Ramli itu betul bahwa ASO ini sebetulnya untuk melawan disrupsi.
betul bahwa kemudian kita perlu memberikan subsidi berupa set-top box kepada rumah tangga yang masuk ke dalam kategori di bawah kemiskinan atau mereka yang tidak mampu membeli set-top box. Dan saya berharap memang sebelum ASO itu semua sudah terjadi. Nah, dan betul juga tadi Pak Ramli mengatakan bahwa saat ini sudah mulai ada pengetahuan di masyarakat, persepsi bahwa kemudian mengetahui apa sih yang digembar-gemborkan oleh Kominfo dan KPI. Termasuk di forum ini sebetulnya ini membuka cakrawala kita, membuka mata netizen yang kemudian mengakses video ini lewat YouTube gitu ya, dan bertanya kepada kita terkait dengan apa yang dimaksud dengan TV digital. Nah, memang teknisnya begini, KPI dan Kominfo ini pada tanggal 1 April itu akan melakukan Hari Penyiaran Nasional yang rencananya itu akan dihadiri oleh Mas Gibran, Wali Kota Solo, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo dan Presiden RI Joko Widodo. Dan di situ akan dikemukakan banyak hal terkait dengan ASO dikaitkan dengan kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi, karena kami berharap pada tahun 2022 pandemi sudah usai, ada kebangkitan yang dimulai dengan analog switch off. Yang kedua adalah sosialisasi terkait dengan digitalisasi itu. Jadi kalau masif ini saya berharap ada euforia dan kemudian masyarakat akan yang mampu ya itu akan membeli set-top box secara inisiatif, bahkan membeli TV digital, menukar TV lamanya dengan TV digital. Trade-in lah istilahnya. Dan ini yang saya kira memang yang dibutuhkan ini adalah sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar kemudian mereka membeli yang mampu ya penerima untuk TV digital. Itu yang penting dalam fase 1-2 tahun ini karena waktu yang sangat singkat ini. 2 November 2022. Sama dengan Mas Agung, Pak Ramli. Masih soal sosialisasi. Dan ini pas banget dengan pertanyaan dari saudara Divandra ya. Divandra tanya soal efektivitas sosialisasi program ini mengingat Indonesia sangat luas. Mungkin bagaimana membumikan obrolan di ruang seminar, obrolan di ruang kelas, masuk ke obrolan di warung kopi, masuk ke meja makan. Nah mungkin Pak Ramli ingin sharing. Kan kabarnya bahkan maskotnya ada, video sosialisasinya juga banyak. Mungkin mau di-sharing Pak, silakan. Ya, memang sebetulnya saat ini kita punya keunggulan kalau untuk sosialisasi. Karena media sosialnya sudah sangat masif, kemudian masyarakat juga pengguna internet Indonesia kan sekitar 196 juta sekarang. Ya, survei APJI yang terakhir itu seperti itu. Kalau 196 juta itu connected ke internet, maka tapi bisa saja memang satu orang punya 2 HP sehingga terhitung 2 kali ya. Tapi kalau misalnya mereka semua seperti itu, media sosial kita akan gunakan untuk sosialisasi, Twitter dan lain-lain ya. Kita juga menggunakan para influencer ya, yang followernya sangat banyak, itu juga penting. Tapi juga saya ingin mengajak lembaga penyiaran itu juga untuk secara masif juga melakukan iklan-iklan itu terus, ya, iklan layanan masyarakat. Saya lihat, saya dikirimi juga terus. Kalau mereka bikin iklan dikirim, ya, misalnya mereka katakan materi ini hanya konten ini hanya bisa diakses dengan digital. Ya. Nanti logonya pun selalu dipasang di TV-nya. Karena bukan apa-apa, suksesnya masyarakat paham terhadap pentingnya menyediakan perangkat digital, itu ujung-ujungnya adalah kepentingan lembaga penyiaran. Supaya lembaga penyiaran ini bisa menyampaikan siarannya. Kalau misalnya lembaga penyiarannya telat nih, kan masing-masing banyak sekali orang yang sangat fanatik dengan acara TV tertentu. Ya. Akibatnya dia nonton terus, lama-lama yang lain sudah digital semua, yang dia tonton tidak digital ya, dia beralih juga ke tempat lain. Nah maksud saya
kita sama-sama, lembaga penyiaran juga mengadakan kampanye secara masif ya, dengan cara mereka, karena saya yakin langsung pemirsa yang bisa lihat, kami juga akan lakukan terus. Ya. Karena dengan cara inilah sebetulnya masyarakat akan mendapatkan manfaat. Ya. Jadi orang jangan hanya berpikir bahwa oh migrasi ini untuk kepentingan pemerintah, enggak juga. Ya kepentingan pemerintah, kepentingan penyelenggara penyiaran, kepentingan masyarakat juga. Ya. Semuanya. Ya. Menarik. Jadi kita nggak boleh kehilangan energi terus membuat percakapan-percakapan, ya, termasuk di lingkungan kita, di rumah kita dan seterusnya. Dan dari diskusi kami seperti yang tadi juga disampaikan Pak Safril, saya lihat keinginan dan spiritnya luar biasa. Ya. Mereka ingin bekerja sama menyukseskan untuk selesai di 2 November 2022. Ya pemerintah sangat senang sebetulnya dengan industri yang sangat kooperatif semacam ini. Ya. Jadi dengan cara-cara itu kita ingin membantu terus. Tadi pagi Pak Menteri kan juga konferensi pers terkait dengan lelang multiplexer. Ya. Lelang multiplexing. Karena masih ada sekitar 22 provinsi yang belum ada penyelenggara multiplexernya. Nah, nanti kalau itu ada semua, otomatis seluruh Indonesia bisa bersiaran digital ya. Kalau TVRI kan nggak perlu lelang. Ya. TVRI otomatis menjadi penyelenggara multiplexer dan dipakai sama dia satu, selebihnya dia sewakan ke yang lain. Baik. Sehingga mereka yang tidak punya multiplexer tetap bisa menyewa ke TVRI atau ke penyelenggara multiplexer pemenang lelang. Oke. Sekarang saya punya pertanyaan untuk ATVSI, Pak Syafril, mudah-mudahan masih bersama kami. Masih, Pak? Ya, Pak Syafril, ada pertanyaan dari teman-teman Harian Kompas. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana tanggapan anggota ATVSI terkait penawaran multiplexing yang beberapa saat lalu tadi juga sudah di-mention, bagaimana tanggapan anggota. Kemudian ada juga pertanyaan kedua masih dari Harian Kompas mengenai harga sewa. Bagaimana Pak? Ada komentar atau pandangan? Silakan Pak. Baik. Pertama saya tadi soal sosialisasi ya, yang disampaikan oleh Pak Ramli, bahwa kami pun melakukan sosialisasi dengan iklan-iklan layanan masyarakat. Harapannya masyarakat paham sehingga mereka dengan secara sadar mulai beralih mengganti televisinya kepada televisi digital. Tentunya hal ini kami juga harapkan dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Perindustrian kali mungkin ya, untuk tidak lagi menjual televisi analog. Jadi penjualan televisi analog itu sudah di stop, sehingga dengan demikian masyarakat mau tidak mau memiliki digital. Itu yang tadi, nambahkan saja dari apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Terkait dengan pertanyaan dari Harian Kompas, tentunya yang lelang untuk multiplexer di 22 provinsi, sisa daripada yang 12 sudah ditenderkan, sisa 22 ini, kami seluruhnya berharap kita bisa mengikuti lelang tersebut. Ya dengan ketentuan bahwa memang yang ikut ini adalah para peserta yang benar-benar mempunyai kemampuan, memiliki keinginan untuk memajukan penyiaran. Jangan dijadikan sebagai untuk mencari mencari keuntungan tersendiri. Umpamanya ikut lelang, kemudian habis itu berharap ya menyewakan kepada siapapun. Ya, itu kan tujuannya kan adalah bukan di penyiarannya, jadi penjualan ataupun penyewaan MUK tadi. Nah, seharusnya penyewaan ini merupakan bagian kecil daripada kegiatan. Jadi kalau salah satu stasiun dia dapat MUK-nya, penyewaan ini bukan merupakan tujuan utama mendapatkan income. Nah, jadi tujuan utama adalah bagaimana bisa menyiarkan siaran televisi. Nah, ini yang kita harapkan dari peserta lelang nanti benar-benar bisa terseleksi. Sehingga tujuan utama pemerintah, yaitu memiliki digital di 34 provinsi ini, benar-benar tercapai dengan sempurna.
Dan mengenai tadi harga sewa MUK, memang saat ini masih hitung-hitungan nih antara penyelenggara, dalam hal ini antara kami dengan pihak Kominfo, karena memang harga sewa ini pun tidak semena-mena, tidak seenaknya saja dilepas begitu, tapi memang harus bisa terjangkau. Nah, hitungan ini kan sedang kita hitung semua, karena hitungan sewa ini terkait dengan investasi. Masing-masing televisi kan memiliki investasi berbeda. Kenapa? Dari mereknya, dari produk yang digunakan, itu masing-masing berbeda. Sehingga hitungan untuk sewa MUK ini sedang dihitung sama-sama, dan memang dalam waktu dekat ini akan diajukan kepada Kominfo untuk mendapat tanggapan dari Kominfo dan disepakati berapa sih harga sewa itu digital. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Safril. Sekarang terakhir Mas Agung, quick win apa, sebut saja 1-2 tahun ke depan, yang akan dilakukan dari sudut pandang KPI? Apakah tanggal 1 April besok sebagai Hari Penyiaran Nasional juga bisa jadi momentum misalnya, Mas Agung? Ya, kami berharap 1 April itu merupakan momentum kita bersama, ini Kominfo, KPI, industri penyiaran televisi, dan konten kreator yang mendapatkan berkah dari proses migrasi ini, agar kita menyongsong abad baru. Mulai dari tanggal 1 April itu, melihat bahwa sudah ada perubahan tentang penyiaran. 2 November 2022 itu batas sakral penyiaran. Jadi saya sebut batas sakral dan kutip gitu ya, penyiaran. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan pindah ke situ. Nah, pemerintah tadi sudah mengatakan bahwa mereka akan memberikan set-top box subsidi kepada masyarakat miskin, rumah tangga yang di bawah kemampuan untuk membeli set-top box. Luar biasa. Industri penyiaran, ATVSI, ATVNI, ini saya yakin mereka ini mengkonsentrasikan diri untuk kota Nielsen. Ini sebutan yang sangat spesifik. 11 kota Iya, ya? 11-12 kota. Nah, nanti mohon konfirmasinya Prof. Ramli bahwa kalau kita melihat di Italia, ini kita membandingkan dengan Italia, proses migrasi dari daerah pinggiran dulu. Jadi daerah-daerah yang padat penduduk, kemudian masuk di sini mungkin seperti kota Nielsen, seperti Milan di Italia, itu proses ASO-nya itu paling lambat. Jadi kalau kita hitung 2022, mungkin kota Nielsen ini paling ujung begitu. Nah, daerah-daerah pinggiran ini di Indonesia yang lebih dulu kemudian melakukan bukan simulkas, tapi dimatikan ASO. Betul-betul ke TV digital. Jadi dari situ kemudian ada semacam sosialisasi di masyarakat bahwa oh ini kita sudah mau pindah ke digital, sambil semua stakeholder mempersiapkan diri di kota-kota Nielsen ini. Saya berharap 1 April itu menjadi momentum ajang konsolidasi kita semua. Termasuk tadi ini ada perusahaan televisi elektronik ya, yang tadi Pak Ramli sudah mengatakan dan Pak Safril, sekarang sudah tidak boleh lagi ada dijual TV analog. Jadi 1 April itu yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden, Gubernur Jawa Tengah, Pak Ramli dan Menkominfo dan DPR, itu adalah ajang konsolidasi kita semua untuk menuju penyiaran digital. Oke, Pak Ramli, terakhir juga nih, quick win apa yang paling dekat dan mungkin harapan apa mungkin kepada masyarakat yang menyaksikan dan teman-teman media, karena di FMB 9 ini juga entitas media banyak sekali. Silakan Pak Ramli. Sebetulnya yang kita targetkan bisa menjadi bagian paling penting yang bisa kita capai dalam waktu dekat adalah lelang frekuensi, lelang MUX. Jadi mulai hari ini kita sudah membuka di website, seluruh penyelenggara sudah boleh mendaftar untuk lelang. Yang kedua tentunya adalah secara bertahap masing-masing mengaktifkan siaran digitalnya dan kemudian menyelenggarakan simulkas. Ya. Jadi saya juga sebetulnya berharap
ini kan dibahas terus oleh Direktur Penyiaran dengan lembaga-lembaga penyiaran termasuk ATVSI. Kapan kita akan mulai secara bertahap ASO dari satu tempat ke tempat yang lain. Supaya kita jelas bahwa kalau kita nunggu semuanya hanya di 2 November 2022, saya khawatir di ujung itu kita akan terlalu terburu-buru. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya di bertahap, ini kan masih ada 2 tahun, bertahap terus, sehingga ini akan lebih jelas. Oke. Ini yang saya kira sekarang dibahas terus oleh tim Kominfo, ada task force digitalnya dengan penyelenggara TV. Terakhir Mas Agung, mohon maaf, ada closing statement untuk kita semua, untuk masyarakat yang menyaksikan, untuk teman-teman wartawan yang menyaksikan, Mas Agung. Ya, kepada masyarakat Indonesia, para wartawan yang hadir di ruangan ini, para netizen yang mengikuti acara ini, Komisi Penyiaran Indonesia berharap bahwa migrasi penyiaran dari analog ke digital, atau bahasa ilmiahnya adalah analog switch off, itu betul-betul dirasakan manfaatnya untuk rakyat Indonesia. Saya sebagai Ketua KPI dan seluruh komisioner KPI memang mempunyai harapan yang sangat besar terhadap transformasi ini. Kami berharap masyarakat akan dapat menikmati tayangan yang beraneka ragam, berkualitas, dengan teknologi yang jernih dan canggih. Mari kita song-song abad digital ini dengan sukacita. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya ke Pak Ramli, kita sudah terhubung lagi dengan Pak Jugiantoro tadi dari Asosiasi Elektronik Indonesia. Pak Jugiantoro, mohon maaf, tampaknya ada kendala teknis tadi, tapi kami berikan kesempatan untuk Bapak menyampaikan apa concern Bapak terkait dengan analog switch khususnya di industri televisi. Silakan, Pak. Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya ada masalah tadi, ada koneksi. Jadi untuk analog switch off ini sebenarnya kita memang benar yang diutarakan, kita udah terlambat sebenarnya 10 tahun lebih ya hampir. Cuman yang kita lakukan saat ini, Gabel dalam hal ini saya mewakili Gabel, kita mendukung penuh ini dari government, dari pemerintah, dan apa yang kita lakukan adalah mulai melakukan transformasi dari TV-TV yang kita produksi itu dari analog menjadi analog dan digital. Jadi ada 2 receiver ya di dalam ya. Ini akan terus kita maju hingga full digital tahun 2022 November ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk pergerakan dari Gabel sendiri, semua anggota kami sudah melakukan sinkronasi di lini produknya semua. Semua udah punya forecast kapan akan menghentikan total produksi analog receiver dan akan transformasi untuk antara analog digital 2 receiver yang pasti ada cost yang ditanggung di sini. Setelah itu full digital. Nah, ketersediaan STB yang dilakukan oleh seluruh anggota kami juga sudah hampir seluruh Indonesia bisa lewat online maupun langsung ke toko retail. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Jugianto, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Elektronik Indonesia. Kita sama-sama ikuti tadi komentarnya, ternyata beberapa langkah sudah disiapkan dan memang komitmennya sama, Alhamdulillah Pak Ramli. Mari kita terus berkomitmen, terus bersama-sama bergandengan tangan dan memastikan semua agenda kita berlangsung dengan tepat waktu nanti pada tahun 2022. Pak Ramli, terakhir closing statement dari Bapak untuk kita semua yang menyaksikan acara ini, silakan. Saya sih mengajak masyarakat semua, ya, termasuk kita, keluarga kita, untuk kalau kita memang punya keluangan, kita punya budget, segera kita pasangi TV kita dengan penerima digital. Karena sayang sekali kalau misalnya kemudian lembaga-lembaga penyiaran ini sudah menayangkan acara-acara yang sangat bagus, kalau kita masih nontonnya dengan analog. Jadi tidak kalah seperti kalau kita nonton di media sosial atau di platform OTT. Seperti itu. Baik, Pak Dirjen, Pak Ramli, terima kasih atas keluangan waktu, banyak informasi yang diberikan, sehat-sehat terus. Saya yakin perjuangan masih panjang, jadi stamina kita harus baik. Mas Agung Supriyo, Ketua KPI, terima kasih banyak.
Pak Andi Adgas, Pak Supratman Andi Adgas, terima kasih dari Balik DPR RI, kemudian ATVSI, Pak Syafril, terima kasih, kemudian Pak Jugianto dari Pengusaha Elektronik Indonesia, kemudian seluruh teman-teman wartawan, seluruh teman-teman yang menyaksikan acara ini, netizen, dan semuanya pokoknya terima kasih sekali lagi atas dedikasinya meluangkan waktu kurang lebih 1 jam bersama kami. Maju terus penyiaran Indonesia tentu, semoga digitalisasi bisa berlangsung dengan baik, tahapannya lancar, mulus, dan itu ada syaratnya. Kita harus punya energi yang baik, dan kita harus terus bergandengan tangan. Kolaborasi adalah keniscayaan untuk kita semua. Terakhir, saya pastikan kita semua harus tetap prokes. Protokol kesehatan harus tetap dijaga, gunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Saya Imam Priyono, terima kasih, sampai jumpa, selamat siang. Boleh kita tunggu? Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Ya.